Jumpa kembali di MTD Journey, Inspiration of Life. Pagi ini akan di-sharingkan dengan tema perhentian hidup dengan pola dan cara dunia adalah bukti kedewasaan rohani kita untuk dapatkan keselamatan kekal. Dari dasar kitab Ibrani pasal 4 1-7 dan Ibrani pasal 4 ayat 8 sampai 16. Nah, ini coba kita baca dulu teman-teman dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai kedua teman-teman. Judul perikopnya hari perhentian yang disediakan oleh Tuhan Allah gitu. Perikopnya seperti itu. Nah, di ayat 1-2 itu, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Nah, ini kalau saya kupas ke dalam sharing saya teman-teman. Jadi Ibrani pasal 4 ayat 1-2, Tuhan rancang dan kehendaki agar semua manusia masuk dalam keselamatan akhirat yang kekal. Tetapi banyak orang yang tidak mau dan tidak mampu melakukan perintah dan peraturan firman-Nya, ya oleh karena tidak mengenal dan tidak mengerti akan firman Tuhan, serta tidak kenal dan tidak mengerti adanya Roh Tuhan itu. Jadi kalau saya sharingkan di Ibrani pasal 4 ayat 1-2 teman-teman, itu balik kembali lagi, apabila kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan teman-teman, pasti kita tidak akan melakukan firman Tuhan teman-teman. Nah, apabila kita tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, kita tidak akan mengerti bahwa hanya satu-satunya jalan untuk mencapai rancangan kehendak Tuhan untuk keselamatan kita manusia adalah hanya melalui firman Tuhan teman-teman. Tidak ada jalan yang lain. Bahkan apabila kita mengenal, mengerti firman Tuhan pun, kita tidak cukup hanya seperti itu. Kita harus bisa mampu mengenal dan mengerti dari hikmatnya Tuhan gitu, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, bukan dari hikmatnya kita teman-teman, bukan dari hikmatnya manusia saja. Kalau saya bicara, saya orang awam gitu, saya ada di marketplace, ada di dunia sekuler, ya berarti harusnya saya sebagai orang awam rohani, sehingga mestinya harus ada mentor rohani atau rohaniawan yang membimbing kita gitu. Tapi dalam prakteknya teman-teman, yang namanya kita sebagai umat jemaatnya mereka gitu, sebagai jemaatnya rohaniawan, sebagai umatnya rohaniawan gitu, tetap aja teman-teman kita melakukan mentor rohani pun ya manusia gitu, tidak beda dengan kita. Rohaniawan pun juga manusia. Berarti tetap teman-teman, yang namanya kalau kita hanya mengadakan diri kita sendiri atau mentor rohani kita atau rohaniawan kita, tetap kategorinya tetap hikmat manusia teman-teman. Sedangkan firman Tuhan katakan yang mestinya firman Tuhan itu kita kenali dan mengerti harus dari kemampuan mengerti secara hikmatnya Tuhan gitu, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Nah, ini satu-satunya jalan untuk bisa menimbulkan pengenalan, pengertian dari hikmat Tuhan, itu harus menghidupkan Roh Tuhan di dalam kita teman-teman. Nah, untuk bisa menghidupkan Roh Tuhan di dalam kita harus tahu bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang memiliki 3 unsur, tidak seperti makhluk yang lain yang hanya 2 unsur, hanya terdiri dari tubuh dan jiwa. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, apabila sudah ada pengenalan, pengertian bahwa di dalam manusia itu makhluk khusus yang memiliki unsur ketiga, unsur keroh. Nah, di sini baru kita dapat mengerti bahwa ada Roh Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, yang dapat dihidupkan di dalam roh kita teman-teman. Nah, waktu kita sudah bisa menghidupkan Roh Tuhan di dalam kita, nah ini baru awal timbul pengenalan, pengertian yang benar-benar dari hikmatnya Tuhan teman-teman. Dari pengenalan, pengertian akan firman Tuhan, dari hikmatnya Tuhan, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Dan juga teman-teman, waktu melakukan firman Tuhan, apabila tanpa ada kuasa dari Roh Tuhan yang ada di dalam roh kita, rasanya kita juga tidak akan mampu melakukan firman Tuhan. Jadi balik lagi teman-teman, kita harus benar-benar bisa mengenal, mengerti firman Tuhan. Kita harus bisa mampu mengenal, mengerti firman Tuhan dari hikmatnya Tuhan,
dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, sehingga kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita untuk mengenal, mengerti, dan mampu melakukan firman Tuhan. Kuncinya itu teman-teman, itu cerita di Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 2. Nah ini saya coba lanjut di Ibrani pasal 4 ayat 3 sampai 4 teman-teman. Di sini bunyinya, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang Tuhan katakan, sehingga Tuhan bersumpah dalam murka Tuhan, mereka takkan masuk ke tempat perhentian Tuhan sekalipun pekerjaan Tuhan sudah selesai sejak di dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Jadi kalau kita bicara dari sisi firman Tuhan dikatakan seperti itu, tapi dari pengertian saya gitu ya, saya coba sharingkan di Ibrani 4 pasal 3 sampai 4 itu teman-teman. Pasal 4 ayat 3 sampai 4. Oleh karena kedegilan dan keras kepala kita lebih dengan pola dan cara hidup orang dunia daripada dengan pola dan cara hidupnya Tuhan gitu. Usia kita di dunia yang 70 sampai 80 tahun, bahkan maksimal 120 tahunan ya, adalah bukti kesabaran Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk mau dan mampu melakukan firman Tuhan agar kita dapatkan keselamatan yang kekal. Jadi untuk mendapatkan keselamatan kekal, untuk masuk dalam rancangan kehendak Tuhan teman-teman, satu-satunya jalan itu kita harus melakukan firman Tuhan teman-teman. Nah untuk bisa melakukan firman Tuhan, sebenarnya Tuhan itu maha kasih, maha sabar gitu ya, benar-benar perhatikan kita dengan memberikan waktu umur hidup kita teman-teman selama 70-80 tahun. Firman katakan begitu, dan ada firman juga yang mengatakan umur manusia itu maksimal 120 tahunan gitu ya, dengan parameternya Nabi Musa yang umurnya katanya 123 tahun gitu. Nah ini adalah peluang yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita bisa mengenal firman Tuhan, untuk kita bisa mengerti firman Tuhan, dan kita bisa melakukan firman Tuhan. Tuhan sediakan selama 70-80 tahun. Nah ini yang dikhawatirkan apabila kita sudah berusia, kalau dunia katakan usia pensiun itu kan umur 55 tahun teman-teman. Jadi apabila kita parameternya disamakan dengan dunia 55 tahun, sedangkan batas usia kita, umur kita secara firman Tuhan itu 70-80 tahun gitu. Ya kita jangan ambil yang 120 tahun dah, yang 70-80 tahun. Berarti teman-teman, apabila teman-teman atau keluarga saya yang sudah berusia 55 tahun, sisa umur kita itu tinggal 15 tahun untuk mencapai umur 70 tahun teman-teman. Ya, sisa umurnya 25 tahun untuk mencapai 80 tahun. Apabila kita mau aman, lebih baik kita ambil parameter 70 tahun. Berarti sisa umur kita sisa 15 tahun apabila usia pensiun dunia itu terjadi gitu, 55 tahun. Nah problemnya teman-teman, apakah pada usia 55 tahun kita benar-benar sudah masuk ke dalam perhentian yang Tuhan maksud gitu? Dalam arti kata ya kita sudah mengenal dan mengerti bahwa target target kehidupan kita itu bukan dari targetnya duniawi. Target duniawi adalah mencapai kesuksesan duniawi, mendapatkan kebahagiaan duniawi, dan juga dapat memenuhi nafsu-nafsu duniawi. Itu kan target duniawi teman-teman. Nah sedangkan yang maksud Tuhan kan bukan itu ya. Hal-hal duniawi itu ada satu titik kita setelah dewasa rohani, kita mencapai perhentian duniawi tadi teman-teman, berbalik untuk masuk ke dalam ya apa yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita, ya bagaimana untuk mendapat target keselamatan kekal di dalam akhirat itu yang Tuhan mau teman. Hidup di surga, hidup di langit baru dan bumi yang baru. Tuhan ingin seperti itu teman-teman. Nah ini Tuhan kasih waktu untuk kita umur 70-80 tahun itu untuk kita berjuang untuk berubah teman-teman. Bagaimana bertransformasi dari orang-orang yang dengan cara-cara duniawi menjadi orang-orang yang dengan cara-cara rohani seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita itu teman-teman. Nah itu semua dasarnya ada di firman Tuhan teman-teman. Jadi bagaimana Tuhan inginkan kita bukan sebagai pelaku seperti orang-orang duniawi, tapi kita pengen hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Ya kita
taat, mengasihi, percaya Tuhan dengan cara ya melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan itu teman-teman, untuk mendapat janji-janji Tuhan dan juga untuk masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Itu teman-teman di kitab Ibrani pasal 4 ayat 3 sampai 4 saya pengertiannya seperti itu. Nah, kita coba lanjut teman-teman di kitab Ibrani pasal 4 ayat 5 sampai 7 teman-teman. Ini bunyinya, dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentian Tuhan. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka itu. Nah, ini sebab itu ia menelepon pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Nah, inspirasi saya teman-teman dari Ibrani pasal 4 ayat 5 dan 7, Tuhan Maha Kasih, sehingga Tuhan akan tetapkan suatu hari, yakni hari ini gitu, hari ini bagi setiap kita yang digerakkan jiwa dan rohnya. Jadi hari ini bagi setiap kita itu beda-beda semua teman-teman. Hari ini bagi saya atau bagi keluarga saya atau bagi teman saya itu tidak ada yang sama ya, dimana di dalam hati kita, di dalam jiwa, di dalam tubuh jiwa dan roh kita digerakkan bahwa Tuhan ingin memberi pengenalan, pengertian yang berbeda kepada kita gitu. Nah, itu yang disebut hari ini yang dari Tuhan bagi setiap kita itu beda-beda ya di situ teman-teman. Dan situasi, kondisi dan kejadiannya juga pasti tidak sama teman-teman. Tapi setiap manusia pasti Tuhan berikan, janjikan beri ada hari ini gitu bagi setiap kita yang digerakkan jiwa dan rohnya, dan berbeda-beda waktunya gitu. Waktu dan situasi kondisinya teman-teman. Jadi pada hari ini Tuhan katakan di firman-Nya, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Dan Tuhan ingatkan ini teman-teman. Ya teman-teman, apakah mengeraskan hati teman-teman enggak? Keluarga saya mengeraskan hati keluarga saya enggak? Ya ini Tuhan dan firman Tuhan ingatkan, jangan sampai ada harinya kita, hari ini yang dari Tuhan bagi kita, itu tidak kita manfaatkan teman-teman, untuk kita bisa berubah, bertransformasi dari pola-pola duniawi menjadi pola-pola rohani seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki. Itu di Ibrani pasal 4 ayat 57 saya inspirasi seperti itu teman-teman. Saya coba lanjut lagi teman-teman di kitab Ibrani pasal 4 ya ayat 8 sampai 11 teman-teman. Coba teman-teman cari ayat 8 sampai 11 gitu. Sebab andai kata Joshua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah, ini kalau di firman-Nya katakan gitu, tapi di inspirasi saya teman-teman, Ibrani pasal 4 ayat 8 sampai 11 itu pengenalan dan pengertian akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan suatu saat akan membuat kita dewasa rohani gitu. Nah, sehingga kita akan sampai kepada perhentian tubuh dan jiwa serta roh kita untuk masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan, bukan terseret masuk ke dalam target-target dunia yang diciptakan oleh si iblis gitu loh. Kalau iblis kan menciptakan yang tadi teman, target-target kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi gitu, bagaimana pemenuhan nafsu duniawi. Nah, ini jangan sampai kita terjebak. Ini ada satu saat kita diberi perhentian yang berbeda-beda waktunya, situasi kondisinya oleh Tuhan gitu, kepada setiap manusia, setiap kita teman. Itu kuncinya yang tadi, pada hari ini ya apabila Tuhan gerak itu, kita jangan keraskan hati kita, dan kita harus benar-benar ya mulai teman, harus belajar untuk mengerti akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Kalau tidak, kita akan tersesat, tidak berbeda dengan orang-orang dunia atau orang yang berkeyakinan. Orang yang berkeyakinan adalah orang yang
beragama, bertuhan, tapi tidak mengenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan dengan benar, teman. Itu namanya orang berkeyakinan gitu. Nah, ini saya lanjut lagi kitab Ibrani pasal 4, teman-teman, ayatnya 12 sampai 13. Itu bunyinya, teman-teman, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun juga. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, gitu, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah, ini kalau diinspirasi saya, Ibrani pasal 4 ayat 12-13, teman-teman, hanya dengan melakukan firman Tuhan, maka kita akan ada dalam peta kebenaran hidup yang berkeselamatan dan kekal. Ya, hanya firman Tuhan yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran-pikiran kita. Tanpa ada firman Tuhan, akhirnya pertimbangan dan pikiran kita jadi ngelantur, teman-teman, keluar dari apa yang Tuhan perintah peraturkan. Jadi kunci balik lagi, teman-teman, firman Tuhan adalah peta kebenaran hidup kita. Itu, teman-teman. Nah, kita yang terakhir, teman-teman, kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16, teman-teman. Perikopnya judulnya Nabi Isa atau firman Tuhan sebagai imam yang besar gitu. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Nabi Isa, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kalau saya bicara universal, teman-teman, kadang-kadang Nabi Isa itu secara universal saya katakan firman Tuhan gitu. Karena pada prinsipnya ya, kalau secara Nasrani firman Tuhannya adalah Alkitab, adalah Nabi Isa gitu. Tapi kalau secara Muslim kan beda, teman-teman. Kitab sucinya adalah Al-Quran dan nabinya adalah Nabi Muhammad. Begitupun juga agama-agama yang lain, Konghucu dengan Nabi Konfusiusnya, nanti Buddha dengan Siddhartha Gautamanya. Makanya saya katakan kalau bicara Nabi Isa, saya umpamakan secara universal itu lebih gampang firman Tuhan gitu, teman-teman. Jadi di sini sebab firman Tuhan yang kita punya bukanlah firman Tuhan yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah si Nabi Isa di dalam firman Tuhan secara Alkitab telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa gitu. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Itu cerita di firman-Nya begitu. Tapi kalau di inspirasi saya, Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16, sekarang kita sudah punya imam besar yang direpresentasikan sebagai firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci kita masing-masing. Yang tadi saya katakan, yang Nasrani berarti kitab Alkitab, yang Muslim berarti kitabnya Al-Quran, yang Konghucu berarti Nabi Konfusius, yang Buddha berarti ya punya Siddhartha Gautama, itu kitabnya. Maka firman Tuhan adalah peta jalan kebenaran hidup di dunia dan akhirat, agar kita dapat masuk dalam rancangan dan juga kehendaknya. Dan Tuhan berikan kepada setiap manusia roh Tuhan sebagai kompas dari peta firman kebenaran hidup kita gitu. Jadi Tuhan sudah persiapan kita dengan sempurna, teman-teman, dengan memberikan firman Tuhan sebagai peta kebenaran hidup kita. Tapi Tuhan juga memberikan kompas kebenaran hidup kita untuk bisa tetap berjalan di dalam firman Tuhan yang berbentuk roh Tuhan, teman-teman. Jadi pegangan kita ada dua, teman-teman. Pegangan kita adalah roh firman Tuhan dan roh Tuhan. Dan ini tidak dimiliki oleh orang-orang tokoh-tokoh di kitab perjanjian lama di Nasraninya, teman-teman, yang hanya memiliki roh Tuhan. Tapi zaman sekarang kita sudah Tuhan berikan satu kesempurnaan yang berupa itu, teman-teman. Jadi bagaimana firman Tuhan dan roh Tuhan sebagai guidance kita untuk mencapai apa yang Tuhan rancangkan daki, yaitu keselamatan di akhirat. Oke, teman-teman, mungkin pagi ini saya seperti ini, mudah-mudahan terkap. See you, bye-bye.